أصحاب الفضيلة حضرات العلماء أصحاب المعاهد أصحاب المدارس أصحاب الطرق الصوفية حضرات الجواجيس شباب العلماء. Yang saya hormati Ketua RMI Pusat Bapak Dr. Amin Haidari dan sekretarisnya Kiai Faqih Miftah Faqih, Koordinator Gerakan Ayu Mondok Kiai Haji Lukman Hakim dari Pacitan, tetangganya Pak SBY. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama merasa bangga sekaligus terharu dengan gagasan dari bapak-bapak para Gus Gerakan Ayu Mondok, apalagi ditambah dengan semangat ingin mempertahankan pesantren sebagai lembaga yang imun, yang kebal dari virus atau bakteri apapun, merupakan teknis operasional dari gagasan saya. Mohon maaf, ketika muktamar di Makassar, saya punya moto Al-Audah ila Pesantren. Nah, Gerakan Ayu Mondok ini merupakan action dari moto saya ketika di Makassar, kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren merupakan inti substansi dari khitoh Nahdlatul Ulama. Omong kosong kalau bicara khitoh kalau tidak kembali ke pesantren, kalau tidak kembali ke ruhul ma'had, ruh pesantren, spirit pesantren, karakter pesantren, akhlak pesantren, omong kosong. Kalau kita bicara khitoh, NU khitoh, kalau tidak betul-betul kembali ke pesantren. Bukan hanya secara fisik, itu pun penting. Maka PBNU selama ini selalu mengadakan rapat-rapatnya di pesantren. Pleno pertama di Krapyak, pleno kedua di Wonosobo, Munas yang pertama di Kempek pesantren saya, dan Munas yang kedua di PBNU. Nanti ada Munas yang ketiga. Luar biasa PBNU sekarang, 3 kali Munas. Biasanya cuma 1 kali, ini 3 kali nih. Pokoknya luar biasa lah. Bidu'aikum. Nah, jadi inti daripada khitoh adalah kembali ke pesantren, kembali pada nilai-nilai pesantren, akhlak pesantren, budaya pesantren. Kemudian hari ini kita launching Gerakan Ayu Mondok, merupakan action dari Al-Audah ila Pesantren. Kita hidup di era liberal, liberalisasi informasi luar biasa. Di Saudi beberapa online website di di-cut. Tidak mudah di Saudi ingin mengakses media sosial. Di Turki YouTube dilarang, di portal di Turki. Di kita, Masya Allah, dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri, websitenya silahkan. Terbuka sekali negara kita ini. Dari ilmiah, ekonomi, politik, budaya, festival-festival, apapun aktivitas manusia di dunia ini bisa kita akses, termasuk prostitusi. Sampai ada yang tarifnya 200 juta. Saya tidak kaget 200 jutanya, tapi yang pertanyaannya, bedanya apa tuh sing karo? Kira-kira bedanya apa ya? Yang sampai 200 juta itu apa bedanya kira-kira?
Ya Allah, luar biasa. Kalau dulu di awal-awal prolog berdirinya Nahdlatul Ulama, lahir Wahabi di Jazirah Arabia, Wahabinya jauh di Jazirah Arabia, di Najd, di Riyadh. Sekarang Wahabinya di depan kita, di depan mata kita, di sekitar kita. Wahabinya sekarang. Jadi tantangannya sesungguhnya kita ini lebih berat daripada ketika zaman Mbah Hasyim Asy'ari, dari ketika zaman NU dulu. Wahabinya sekarang di sebelah kita. Itu yang namanya website yang radikal 22 yang diusulkan oleh BNPT kepada Kementerian Kominfo supaya dilarang. Itu semua radikal semua itu. Marhamah, Al-Jihad, Al-Insan, Al-Wisol, macam-macam lah. Ada yang dari kota Tasikmalaya. Mana orang Tasiknya mana ini? Ada yang dari kota Tasikmalaya itu satu itu. Kalau tidak, maka gambaran, kesan di dunia nanti Islam di Indonesia adalah Islam radikal, Islam ekstrim, Islam tekstual. Padahal at-tamassuk bidhahirin nas dolalatun fid din. Berpegangan dengan lahirnya teks Quran hadis, lahirnya lo ya, itu sesat dalam agama. Jadi kesannya nanti kita ini orang sesat semua nanti. Hadirin yang saya hormati, itu liberalisasi informasi yang ekstrim kiri. Jangan sembarangan, jangan dianggap remeh. Di Jakarta ini sudah ada kelompok yang sedang berjuang agar disahkan kawin sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada kelompok yang sedang perjuangkan itu. LSM yang agennya dari sosialis, demokratis, liberal, dari Perancis. Itu ada yang sedang, paling bebas itu negara di Perancis. Di Perancis itu mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Yesus, mencaci maki Nabi Musa juga nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Malah Yesus itu dianggap anak zina, hubungan di luar nikah antara Bunda Maria dengan Yusuf si tukang kayu itu nggak apa-apa, biasa kalau di Perancis. Hanya yang marah kok cuma Islam itu loh, yang lain nggak pernah marah. Jadi udah Nabi Muhammad digambar karikatur kok marah orang Islam. Ini apa pancingan, apa betul-betul marah, nggak tahu. Ini ekstrem kiri yang ingin mengangkat tinggi-tinggi kebebasan individu manusia. Tentang agama itu masalah pribadi, jangan disosialisasikan, jangan didakwahkan. Agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Itu mau nyembah pohon pisang, mau nyembah Darmo Gando, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kapitayan. Itu kebebasan individu. Jangan ada dakwah agama. Agama tidak boleh disosialisasikan, dimasyarakatkan, karena agama urusan pribadi. Ini ada yang begini ini. Di NU tidak ada. Di NU, kalau di NU itu bukan liberal kok, paling-paling kenakalan, kegenitan intelektual gitu aja. Gak sampai liberal seperti itu, yang enggak. Beberapa teman NU itu cuma genit dalam menafsiri Quran, dalam memahami hadis, gitu aja. Yang tidak mengikuti rambu-rambunya ahli sunnah wal jamaah, itu kan biasalah kegenitan intelektual. Tapi kalau yang ini, yang konsepnya dari betul-betul dari liberal barat, ini sangat berat atau tantangan yang serius harus kita hadapi. Nah, semuanya ini membutuhkan kita mempertahankan nilai-nilai kita dengan tetap memegang jalan prinsip tawassut. Setiap pengurus NU, ranting, MWC, cabang, wilayah, PB selalu ngomong tawassut terus. Padahal nggak ngerti tawassut itu apa, itu belum tentu ngerti lah. Tawassut itu apa? Pokoknya setiap ada sambutan pengurus NU ranting ya tetap tawassut.
Padahal kadang-kadang kalau baca doa isyuranya kebalik-balik malah. Azillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin. Ngono ya, hadirinya kok heran amin. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdu ya Mu'id aghnina biharamikan halalik. Amin pokoknya. Bila rezeki yang haram-haram untuk kita semua. Yang kedua, nanti kita akan kembali bicara tawasul. Yang kedua, liberalisasi investasi. Negara paling terbuka kita ini, pintu dibuka lebar-lebar, siapapun dari manapun untuk invest di Indonesia. Bagus itu, bisa membuka lapangan kerja luar biasa. Tapi ada negatifnya. Kedatangan mereka ini pasti ada dampak perubahan yang sangat radikal tentang pola pikir, budaya, orientasi. Pasti akan ada perubahan, kecil atau besar, ringan atau berat. Pasti ada pengaruh pemikiran, budaya, cara berpikir dari yang si pembawa modal di Indonesia kita ini. Itu liberalisasi investasi. Di negara luar, di negara Arab, di negara Islam yang lain, tidak seliberal kita dalam membuka pintu investasi ini. Nah, yang terakhir sudah barang tentu, akibat dari liberalisasi investasi, liberalisasi informasi, terjadi di kita ini liberalisasi ideologi, liberalisasi budaya, liberalisasi pola pikir, yang itu merupakan PR yang paling berat untuk kita semua. Karena kita ini di NU tidak mungkin bertanding melalui politik, karena itu bukan bidang kita. Tidak mungkin bertanding melalui modal, karena kita kere-kere, melarat-melarat, mustadafin, mustahikin, semua ini yang ada ini. Nggak ada muzakin, mustahikin semua. Min asnafi thamaniyah semuanya ini. Termasuk saya. Nah, tidak mungkin kita itu bertanding dengan orang luar di bidang bisnis, ekonomi, di bidang politik. Tinggal satu modal kita, bidang ideologi, budaya, karakter, jati diri. Itu modal kita. Itu merupakan kapital sosial yang sangat mahal, merupakan modal sosial yang sangat mahal. Dan mari kita tunjukkan pada semua pihak bahwa kami kiai-kiai pesantren dan Nahdlatul Ulama adalah yang kelompok yang memegang teguh dengan budaya kita, kebangsaan kita, jati diri kita, karakter kita di dalam era globalisasi ini. Kita tidak akan tergilas oleh gelombang globalisasi, bahkan kita ingin mewarnai globalisasi, ingin mewarnai dunia, ingin mewarnai bangsa Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Mari kita beri warna mereka itu dengan jati diri kita, karakter kita. Sebenarnya potensi ini sangat bisa, karena umat Islam di dunia mayoritas semua sama pemikiran dengan Nahdlatul Ulama, kecuali kelompok kecil tapi militan, kecil tapi suaranya lantang. Di mana-mana ada itu, di mana-mana. Tapi kecil sebenarnya, hanya suaranya lantang. ISIS, Al-Qaeda, Jamaat Islamiyah, kalau di kita HTI, Ansar Tauhid, Mujahidin, dan gerakan-gerakan yang lain kecil tapi suaranya nyaring. Kita ini pelan, nyaringnya kalau istighotah. Ya nggak apa-apa, memang istighotah harus nyaring kok. Atau kalau maulid Nabi itu, kalau dengan sholawat itu nyaring betul tuh suaranya. Kalau yang lainnya kita kurang nyaring. Kenapa? Yaitu tadi problemnya, antara lain karena kita masih kebanyakan mustahikin, mustadafin. Ya. Oleh karena itu, mari kita pegang ayat Quran, firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita melahirkan generasi setelah kita, generasi yang dhi'afan, yang lemah. Mari kita berjuang agar generasi yang akan datang generasi yang aqwiya,
quwwah fil din, quwwah fil ilm, quwwah fil thaqafah, quwwah fil hadarah, quwwah fil akhlaq, quwwah fil nasyatat wal harakat. Satu lagi kata Gus Fahrazi, quwwah fil syahwat. Penting kan? Penting ya? Jangan sampai. Al-Quran sudah berpesan kepada kita semua, jangan sampai kita semua melahirkan generasi yang akan datang, generasi yang di'afan. Saya sedih kalau datang ke daerah kemudian kiainya atau ketua NU-nya memuji-muji bupati. Alhamdulillah bupati kita ini bagus. Kenapa? Nyumbang. Loh, nyumbang malah bangga. Masa kita ini bangga? Disumbang, dibantu, disantuni, dibelas kasihani. Bangga itu? Bangga itu? Dibelas kasihani, disantuni, disumbang, ditolong. Coba, bangga itu? Kita bisa bangga kalau kita menolong, membantu, menyumbang, menyantuni. Kecuali kita ada program besar ya baru oke lah bikin proposal. Kalau hanya akhir sana proposal, ke tengah-tengah sana proposal, awal sana proposal. Ini yang menjadikan mengakibatkan kiai-kiai doanya drobos ini. Keseringan bikin proposal. Kiai Mahrus Ali Lirboyo doanya mujarab sakti karena tidak pernah bikin proposal. Kiai Maksum Kerapiak karena saya tahu persis 4 tahun di Lirboyo, 4 tahun di Kerapiak. Kiai Maksum Jogja Kerapiak doanya mustajab, orangnya berwibawa, di samping ilmunya luar biasa, kamus berjalan, tidak pernah bikin proposal. Lah Gus-Gus ini paling rajin bikin proposal. Ini yang mengakibatkan doanya drobos ini. Makanya menyetop lumpur lapindo gak bisa itu. Hari ini istighosah, besoknya tambah menyemburnya malah. Ya kan istighosahnya pakai proposal, istighosahnya lumayan lebihannya. Hadirin yang saya hormati. Nah, tawassul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian ummatan yang wasaton, yang modern, yang berperan, yang hadir, yang diperhitungkan, yang eksis, yang disegani. Ummatan wasaton artinya begitu artinya. Yang dibangga-banggakan. Nah, hanya saja kata kerja yang digunakan oleh Allah ja'ala, beda dengan kholaqa. Kalau kholaqa ciptaan Allah, monopoli Allah, tidak ada intervensi siapa-siapa. Kalau ja'ala tidak akan terwujud kalau tanpa diperjuangkan. Ja'ala itu inni ja'ilun fil ardi khalifah huwallazi ja'alakum khalaifal ard huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ardunya, buminya kholaqa, tapi tadlilul ard, mengolah bumi, ja'ala. Ada lagi ayat yang lucu, ayat ini lucu tapi benar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqa, saya ciptakan manusia dari tanah liat. Tapi seterusnya summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dari tanah liat menjadi air sperma, nutfah, ja'ala. Itu artinya tidak mungkin jadi sperma kalau tidak ngos-ngosan. Kalau tidak gedabigan, gedubugan, jempalitan, nggak mungkin jadi nutfah. Makanya Allah menggunakan kata setelah itu khalaqa lagi. Coba thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Khalaqa semua itu dari air sperma menuju daging darah segumpal, dari darah segumpal menjadi daging segumpal, jadi tulang. Khalaqa semua, satu aja yang ja'ala itu. Supaya kita ada perjuangannya gitu loh, supaya kita ada perjuangan, ada ngos-ngosan, kemeringet lah. Itu bagi gus-gus yang masih muda. Kalau saya sudah 62, kalau saya udah diabetes, sudah. Yang masih muda-muda ini gus-gus ini masih
Allah memerintahkan kita, ini ikhbar tapi amar. Kalamnya kalam khobar, tapi intinya adalah perintah. Kamu harus menjadi umat yang berperan. Kamu harus menjadi umatan wasaton. Anda semua harus menjadi umat yang bereksis, yang diperhitungkan, yang bermanfaat, yang berperan di segala lini. Litakunu syuhada 'alan nas, litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim syuhudan diniyan, syuhudan ilmiyan thaqafiyan, syuhudan adabiyan hadariyan, syuhudan iktisadiyan sihhiyan, bila perlu nomor 14 syuhudan siasian. Nah, siasa ini politik ini penting, tapi nomor 14. Sebab yang paling penting kita itu adalah thaqafah, hadarah, budaya, ilmu, kesehatan. Itu yang paling penting amanatnya Nahdlatul Ulama ini. Bukan politik, tapi politik juga penting. Lumayan tuh kalau banyak teman PKB di DPR kan proposalnya lancar gitu. Bantuannya lancar lah. Nah, umatan wasaton. Untuk selalu menjaga umatan wasaton membutuhkan tidak mudah, membutuhkan basis ilmu pengetahuan, membutuhkan basis ilmu. Ekstrem kanan tidak butuh ilmu, asal pakai gamis, cekak, jenggotnya diperpanjang, jidatnya hitam, kata rada khusyuk itu, ya, sudah kanan, Allahu Akbar, negara Islam. Ekstrem kiri gampang, gabung aja dengan yang bebas-bebas itu. Sholat enggak wajib, barang siapa menyuruh orang sholat melanggar HAM. Coba kalau misalkan sedang ada pertandingan sepak bola, pas azan asar, wasitnya pengumuman, saudara-saudara, kita teruskan apa kita istirahat sholat dulu? Kira-kira mayoritas jawabnya gimana? Teruskan. Lah yang jawab banyak itulah suara Tuhan. Oh, jadi suara Tuhan itu suara yang nggak usah sholat gitu. Itu suara Tuhan, kan suara terbanyak. Ini cara berpikir yang liberal. Nah, tidak usah pinter. Mau jadi liberal nggak usah pinter, mau jadi Allahu Akbar ekstrem kanan nggak usah berilmu. Tapi yang namanya menjaga tawassut, sikap moderat, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kepiawaian. Apa itu? Menggabungkan antara adillah naqliyah, hujjah adillah naqliyah tekstual dengan hujjaj aqliyah, dengan argumentasi rasional. Naqliyah saja ekstrim, aqliyah saja liberal. Gabungan dari naqliyah dan aqliyah inilah yang akan terbangun di situ pola pikir yang tawassut dari dulu sampai sekarang. Ketika umat Islam tercabik-cabik dengan banyaknya partai politik, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, apalagi Murji'ah, maka seorang ulama besar, Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri, lahir tahun 21, wafat tahun 110, beliau melakukan mubadarah, merupakan ajakan keras kepada ulama-ulama sebayanya. Mari kita jangan sibuk berpolitik saja, Islam bukan untuk itu. Mari kita bangun peradaban, kita bangun ilmu pengetahuan. Itu ajakan Imam Hasan Basri, Fudail bin Iyad, Sufyan Thauri, Laith bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Musayyab. Tapi waktu itu baru ajakan, belum betul-betul terkodifikasi lah, belum betul tertulis. Ya ada beberapa tulisan, masih sangat minim. Tapi dampak dari ajakan Imam Hasan Basri ini kita rasakan di masa tabi'in. Muncul ulama-ulama yang cerdas, yang punya gagasan menggabungkan antara adillah naqliyah dengan hujjaj aqliyah. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, lahir tahun 150 di Gaza, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Beliau punya gagasan, punya ide kreatif, cerdas. Apa itu? Menggagas sebuah metode, prinsip-prinsip jurisprudensi yang kita kenal dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah gabungan antara
nakliyah dan adilah hujjah akliyah yang nanti akan punya keturunan, punya anak usul fikih itu, yaitu ilmu fikih dan qawaid fikih. Coba kalau nggak ada ilmu usul fikih, orang hanya kembali pada Quran dan hadis, nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak ada tuntunan praktek ibadah di Quran itu. Prakteknya ibadah seperti apa sholat nggak ada di Quran hadis. Tapi dengan kreativitas Imam Syafi'i yang menggabungkan antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka kita mempunyai prinsip-prinsip agama Quran hadis, dan juga kita mempunyai petunjuk teknis cara mempraktekkan ibadah. Bagaimana caranya sholat, ada berapa syarat sahnya, ada berapa rukunnya, bagaimana caranya haji, ada berapa wajibul haji, ada berapa rukun haji, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada usul fikih, tidak mungkin kita bisa tahu praktiknya cara mempraktekkan ibadah. Ini jasa Imam Syafi'i yang luar biasa, gabungan antara Quran, hadis dan akal. Akalnya ulama kolektif namanya ijma', akalnya ulama sporadis namanya qiyas. Nah, ada lagi satu orang berjasa besar, Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, yang tadinya Mu'tazilah, aktivis tokoh Mu'tazilah 40 tahun, kemudian keluar dari Mu'tazilah, membangun pola pikir sendiri, yaitu pola pikir yang tawassut, menggabungkan antara adillah naqliyah dengan hujjah akliyah, melahirkan ilmu kalam. Coba kalau nggak ada ilmu kalam, kita, terutama orang awam, sulit untuk mengenal Allah, tidak akan meresap dalam hati, iman itu nggak akan meresap. Tapi dengan adanya ilmu kalam, Allah punya sifat yang wajib 20, di Quran nggak ada itu, di hadis juga nggak ada itu. Allah punya sifat 20, nggak ada di Quran itu. Itu kecerdasan Imam Ash'ari saja itu. Tinggal orang awam mantep, langsung Allah itu punya sifat 20, langsung kenal kan, Tapi kalau hanya Quran saja, qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya paling Allah maha satu, maha tunggal, Allah maha tangguh, cuma itu saja. Tapi begitu ada ilmu kalam, Allah punya sifat 20, ada nafsiyah, ada salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Luar biasa jasa Imam Abul Hasan Ash'ari ini. Abul Hasan Ash'ari menulis buku yang ketika tulisan beliau Mu'tazilah dibakar semua. Begitu menjadi mazhab sendiri, baru nulis lagi. Sayang belum banyak tulisan, sudah wafat. Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Al-Risalah ila Ahli Thagr, Al-Luma', dan beberapa lagi. Keburu wafat, masih agak muda. Mempunyai murid Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili kitabnya hilang semua, sampai sekarang enggak ditemukan satupun, entah di mana, barangkali hilang sudah. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Ijaz, Al-Bayan. Baqillani punya murid Imamul Haramain Al-Juwaini, kitabnya Ghiyathul Umam, Al-Arba'in, Al-Kafiyah, Ataful Isyarat, yang dikenal di pesantren. Imam Haramain punya murid yang sangat cerdas, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah di Tus, Khurasan, Iran kalau sekarang. Saya sudah ziarah ke sana udah berkali-kali. Imam Ghazali menulis fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, ilmu kalam di Jamul Awam, Al-Arba'in fi Usuluddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Ma'yarul Ilm, Al-Qisal Mustaqim, Akhlaq, Mizanul Amal, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Jawahirul Quran, Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Tasawuf, Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Muqaddimat Dolal, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas, Al-Madnul Ghairi Ahli, Al-Qasidah Ta'iyah, puncaknya Ihya Ulumuddin. Itu puncaknya itu. Dah. Ini kalau menerangkan Imam Ghazali 2 tahun nih. Nah, Imam Ghazali punya murid Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musara'atul Falasifah. Satu lagi Nihayatul Iqdam fi Al-Milal wan Nihal. Ini semua ulama-ulama yang mengawal tawassut, yang mengawal agar kita berfikir dalam akidah tawassut. Ini ulama-ulamanya ini. Dan tidak satu pun yang anggota DPR. Enggak ada ini.
cuma ulama biasa semua, kan jauh dari PR, nggak ada ini. Atau kodi, jadi kodi pemerintah dekat dengan raja, nggak ada ini. Yang saya sebut namanya jauh semua dari pemerintah. Syekh Istani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya dalam tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid, Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, dan lain-lainnya kecil-kecil. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji. Kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 7 jilid. Al-Iji punya murid Ibrahim Abdullah As-Sanusi. Kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya Nazam Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Kitabnya Ummul Barahin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Kitabnya Ad-Durarus Saniyah fir Raddi 'ala al-Wahabiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kitabnya Fathul Arifin, menggabungkan antara Tarekat Qadiriyah yang zikirnya jahri dengan Tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya sirri atau khafi, dijadikan satu oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abdul Somad Palembang, Nawawi Banten. Nawawi Banten kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Kiai Mahfud Termas, Pacitan. Mbahnya Gus Lukman, itu Kiai Mahfud Termas, kitabnya Manhaj Dawin Nazar dan lain-lain. Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin, Martapura, karangannya Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ki Hashim Asy'ari pulang dari Mekah, membentuk Nahdlatul Ulama, wafat, menyusul putranya cerdas Wahid Hashim, pahlawan nasional, anggota tim inti PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, ini anaknya di atas cerdas, Abdurrahman Wahid. Gus Dur yang sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyain beliau, karena dalam hadis diterangkan Mungkar Nakir itu masuk kalau kalau kuburan sudah sepi, jenazah ditaruh di liang kubur, pengawal pengiring pulang 7 langkah, Mungkar Nakir masuk. Gus Dur gak pernah sepi, Mungkar Nakir belum bisa masuk, ini masih nunggu terus kapan sepinya. Gus Dur jadi ketua PBNU 15 tahun, menjadi presiden, kemudian diganti oleh Al-Mukarram Ki Haji Hashim Muzadi. Hashim Muzadi 10 tahun diganti oleh, jadi insya Allah syaratnya Nahdlatul Ulama yang mengawal tawassut ini tepung, apa tepung itu? Muttasil. Abu Hasan Asy'ari gurunya siapa? Karena beliau orang Mu'tazilah, tadinya gurunya Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Sayyidi Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma berpolitik, sampai Sayyidina Hasan korban politik, diracun wafatnya. Sayyidina Husain korban politik di Karbala, diinjak-injak badannya, kepalanya diarak kemana-mana. Nah, yang Sayyidina Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Al-Qadariyah. Ghailan Ad-Dimashqi, Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Jadi kalau muridnya ini pendiri-pendiri semua. Mudah-mudahan pesan termasuk nanti muridnya pendiri-pendiri semua lah. Pendiri gerakan Ayu Mondok, ini udah luar. Nah, nanti ada lagi, ini baru pertama. Nah,
Muhammad bin Sayyidina Ali sudah barang tentu ngambil ilmunya dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Malaikat Jibril, Malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita ikut Nahdlatul Ulama artinya kita ikut Kiai Haji Mustafa Bisri sampai Allah. Ya, luar biasa itu. Pokoknya nanti kalau tanya Munkar Nakir mar rabbuka, rombongan Kiai Hasyim Asy'ari. Oh ya udah. Apalagi Abu Nawas malah ngerjain Munkar Nakir malah. Ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti dikafani dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, hitam. Kenapa Pak? Gak usah tanya, nurut aja lah. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, sudah sobek-sobek, bau, hitam, taruh di liang kubur. Munkar Nakir masuk mau tanya, kaget Munkar Nakir. Loh, saya salah masuk, mayit sudah lama ini, balik lagi itu. Jadi tawassut ini perlu basis ilmu pengetahuan. Itu ulama yang saya sebutkan tadi, ulama-ulama besar, ulama-ulama bukan ulama abal-abal, bukan ulama semua adalah ulama bahar semuanya yang mengawal tawassut. Kalau kita tidak menyiapkan ulama yang seperti ini, tidak mungkin kita bisa mengawal tawassut. Tidak mungkin. Kalau kita tidak akan lahir seperti Imam Razi, Baqillani, seperti Imam Haramain, apalagi seperti Imam Ghazali, ya minimal kita membaca kitabnya Ghazali, kita baca kitabnya Haramain, kita baca kitabnya Baqillani, baru seperti itu. Imam Syafi'i, gurunya siapa itu? Imam Syafi'i gurunya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas wafat tahun 179. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya murid Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan ikut Rasulullah SAW. Ini perlu dikawal juga. Fikih, usul fikih, syariah perlu dikawal agar tawassut terus menerus. Akidah, teologi perlu dikawal. Dengan apa pengawalannya? Dengan ilmu-ilmu yang dikaji di pesantren. Tidak mungkin kalau hanya di stain, nggak mungkin stain. Karena bodohnya kadang sarjana semangat, mari kita kembali ke Quran dan hadis, tidak usah ikut Syafi'i. Ngomongnya Syafi'i aja itu dikira pantarnya apa? Syafi'i, tidak usah ikut Syafi'i. Mari kita ke Quran dan hadis, sudah cukup. Sini saya tanya. Hadis yang ente banggakan, yang ente unggulkan, hadisnya siapa? Imam Bukhari, paling sahih. Udah, kita cukup dengan Quran dan hadis Bukhari, gak usah tahu Syafi'i. Saya setuju hadis yang paling unggul hadis Imam Bukhari, saya setuju. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hadisnya sahih, yang hafal hadis 600.000, kemudian disaring menjadi 4.000 yang sahih, taklid kepada Imam Syafi'i. Ente SAG Stain. Ya Allah. Sain. Ya sudah, kalau gitu hadisnya Tirmidzi, ini saya nggak tahunya nih. Ini karena dia nggak tahu Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i, saya nggak tahunya pindah. Kalau hadisnya Tirmidzi, kita pegang. Tirmidzi itu Mas Tad, muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, ada Abu Dawud. Abu Dawud itu Mas, muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i, goblok. Kalau dilayani podo goblok ya. Jadi kita yakin nahnu ashabul haq. Kita berada di jalan yang benar. Nahnu ashabu kalimatil haq, ashabu sautil haq, ahlul haq, kita semua. NU yang sama dengan NU banyak. Syarikat Islam, PUI, Matlai Anwar, Al-Ittihad, apalagi Perti, sama dengan NU.
Jadi yang sama dengan NU cara berpikir banyak, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Yang sama banyak, yang lebih baik tidak ada. Pokoknya paling benar NU ya udahlah paling. Jadi itu di bidang tawassut, di bidang agama, syariatan wa aqidatan. Ada lagi yang berjasa besar, yaitu Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali, antara sufi dengan fuqaha tukaran terus, sampai korbannya Al-Hallaj, Abdul Mughith, Husain ibn Mansur ibn Mahmah dieksekusi, digantung, dipotong kepalanya tahun 309 di masa Khalifah Al-Muqtadir Billah atas vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Ibnu Dawud Al-Zahiri. Kalau Qadhi Syafi'i, Syekh Ibnu Syuraid gak mau, tapi kalau Dawud Zahiri memutuskan halal harus dihukum mati. Ya Allah, sufi dengan fuqaha bertengkar terus. Imam Ghazali mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang sholat wudunya sempurna, pakainya gamis putih, minyaknya misik, nggak mau yang alkohol, nggak mau yang misik gitulah, yang kalau bau saya bisa batuk gitu. Kemudian harganya 5.000 10 gram. Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri yang akunya Abu Bakar Al-Baghdadi, yang di Indonesia, yang merekrut di Indonesia namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng dari Malang itu. Gak usah heran, yang membunuh Sayyidina Ali Abdullah bin Muljam At-Tamimi, pendiri mazhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. ISIS di Indonesia Salim bin Mubarak At-Tamimi. Hati-hati Tamimi. Enggak semua sih ini. Kebetulan saja At-Tamimi semua ini, tapi enggak semua Tamimi yang enggak. Nah, Ki Hashim Asy'ari selalu pesan pada putranya Kiai Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan. Suriah sudah 4 tahun konflik, 200.000 lebih yang mati sudah. Semuanya sama Islam, sama-sama ahli sunnah. Ada Syiahnya juga sih, tapi yang penting sama-sama ahli sunnah, sama-sama Islam, sama-sama asli Suriah. Perang saudara 4 tahun, yang mati berapa ribu. Ulamanya besar sekali. Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir 17 jilid, pengarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 8 jilid, Usul Fiqih 2 jilid, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Suriah MWCNU, walaupun tadi kalau doa kebalik-balik, Masya Allah, apalagi Kebumen, Cilacap, alhamdulillah ngalamin. Kalau bagi saya Kiai Sangit ngakil Al-Sunnah Jamaah sallallahu alaihi wasallam, sapangat Rasulullah, innallaha wasi'un ngalim. Itu kiainya itu, bukan orang awam, kiainya. Coba aja ketemu Purwokerto, Cilacap, Gombong, Purbalingga, Banjarnegara, tapi kiai yang makhrajnya kurang benar itu mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat. Apa di Indonesia nggak ada konflik? Ada. Tapi kalau konflik di kita bisa kita lokalisir dan tidak bisa berlarut-larut. Sampang, NU dan Syiah, bakar-bakar rumah sampai. Hanya di situ saja. Kecamatan apa itu? Kecamatan apa, Gus? Benar. Itu hanya di situ saja. Ke kecamatan lain saja enggak. Merembet kecamatan lain saja tidak, apalagi kabupaten lain. Di situ saja. Dan bisa diredakan cepat oleh kiai-kiai. Puger, Jember, sekali lagi NU dan Syiah. Yang mati orang NU 1, rupanya lupa nggak pakai akikah anti bacok rupanya. Tapi bisa diminimalisir, bisa dilokalisir. Kalau di Arab, kalau sudah konflik dari utara sampai selatan, Irak, seluruh Irak konflik, Suriah, seluruh Suriah konflik, Yaman, entah sudah sampai Tarim belum Yaman deh, sudah sampai Tarim Bukala belum, tinggal lagi jangan teh. Iya, Arab tuh gitu, Arab tuh. Kalau sudah konflik tidak bisa dilokalisir dan tidak cepat bisa dihentikan dengan cepat, bertahun-tahun. Irak berapa tahun sudah? Suriah 4 tahun.
Mesir belum selesai, sebenarnya belum selesai Mesir ini. Libya parah, antara Bin Ghaziyah kota sebelah timur dengan Tripoli kota sebelah barat, perang terus sampai sekarang. Ulamanya alim-alim, yang heran tuh gitu. Jadi di Arab itu, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ulamanya berperan yatafaqahu fid din, luar biasa, alim-alim sampai sekarang. Tapi peran yang kedua, wal yunziru qaumahum, membimbing umat, nol. Kalau di Indonesia yatafaqahunya sedeng-sedeng saja, lumayan, ada yang dibawa lumayan malah. Tapi wal yunziru qaumahum maksimal, insyaallah. Maka stabilitas yang kita rasakan, keamanan yang kita rasakan, kesatuan dan keutuhan negara NKRI yang kita rasakan adalah antara lain berkat peran Nahdlatul Ulama yang menjaga, yang dengan semangat Islam dan nasionalisme, Islam Nusantara, Islam yang tidak memberangus budaya, Islam yang tidak menyingkirkan tradisi, Islam yang tidak menghapus culture. Justru Islam Ahli Sunnah Jamaah, Islam Nusantara adalah Islam yang menyatu dengan budaya, menyatu dengan kultur, menyatu dengan tradisi. Ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah, kiai tahu apa ini? Untuk mengusir roh jahat, tuyul, dedemit. Kalau kata kiai, supaya roh jahatnya larinya kenceng, larinya cepet lari, itu potong kambing satu, bikin gulai 30 mangkok. Nurut dia, potong kambing satu, dimasak gulai jadi 30. Setelah jadi 30, tanya pada kiai, ditaruh di pojok mana saja kiai? Bukan taruh di pojok, panggil tetangga, fuqara masakin, anak yatim, berdoa, minta pada Tuhan supaya kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, jabatanmu selamat. Namanya selamatan, bukan sesajen. Oh kiai, Masya Allah, ini Islam Nusantara ini. Syekh Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani ketika melihat orang Kudus walaupun sudah Islam, melihat sapi disembelih, masih sakit hatinya, karena sapi itu hadratul muqaddas. Imam Sunan Kudus melarang orang Kudus motong sapi, padahal di Quran korban itu onta, sapi, kambing. Diganti oleh Sunan Kudus onta, kerbau, kambing. Sampai sekarang silakan pergi ke Kudus, nanti restoran soto kerbau. Saya nggak doyan soto kerbau itu. Kalau soto sapi doyan saya. Itu Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati, ya Allah, Sunan Gunung Jati Cirebon, doa-doa Cirebon dimacetkan, kecuali kalau ditambah bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru cespong lagi. Ada mantra supaya istri tidak marah, misalkan gini mantranya. Tapi harus ada bismillahnya. Kalau nggak pakai bismillah macet. Gajah warak macan galak, anak-anak ilam beku tekawu di teka gemeter sekabukang senit maringku tekawulas tekasi kabukang krungu omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejog bumi ping pitu, istri yang tadinya mau marah tersenyum jadinya. Ini mantra-mantra Cirebon, mantra-mantranya Ki Kuwusangkan, ya, itu yang sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada Bismillah macet. Itu ada kiai satu aja kayak gini, wah beres NU ini, satu aja, nggak usah banyak-banyak sekarang. Misalkan apalagi supaya apa? Supaya ada istrinya lagi lari, supaya datang lagi Bismillahirrahmanirrahim, tilatili jabang bayi anak yang pelis, dan disuruhnya lagi. Itu syaratnya Bismillah. Walhasil Islam Nusantara adalah Islam yang melestarikan budaya, melestarikan tradisi, melestarikan kultur, dan kita warnai dengan semangat Islam. Jadinya kulturnya kultur Islami, selamatan, nuju hari, mapag sri, apalagi ya tingkeban, selamatan 7 bulan orang hamil itu, dan seterusnya lah. Itu tradisi yang sudah ada, kita warnai dengan warna Islam. Ini yang kita maksud Islam Nusantara, dan ini pula yang sedang dilihat oleh dunia Islam. Tamu
hampir tiap minggu orang asing di kita ini, di saya ini, dubes Swedia perempuan, tapi sudah tua sudah. Yang dikira muda, sudah tua udah. Sekretarisnya yang muda, sekretarisnya. Nanya NU itu apa? Ahlussunnah itu apa? Mengapa NU bisa demikian? Apanya? Mayoritas tapi santun, mayoritas tapi tidak arogan. Biasanya menurut teori sosiologi, kelompok besar akan menginjak atau merugikan atau mendiskreditkan kelompok kecil. Itu ilmu sosiologi. Ini enggak, NU mayoritas. Konon NU ini anggotanya 84,6 juta. Rawahu LSI. Luar biasa. Ya, jadi LSI itu setiap orang keluar dari TPS, pilih pemilu itu ditanyai NU atau apa, NU menghasilkan sampai 84 juta. Itu yakin itu sahih hadisnya itu. Mutasil, dobit, thiqah, adil. LSI terkenal ya. Jadi NU yang anggotanya 84 juta ini justru melindungi yang minoritas. Dalam Fathul Mu'in dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Wajib melindungi warga bangsa yang baik-baik, maksum, man asamallahu dima'ahum wa amwalahum. Orang yang baik-baik harus kita lindungi, musliman kana aw ghairu muslim. Fathul Mu'in ini karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat atas launching gerakan nasional Ayo Mondok. Mudah-mudahan sukses, berhasil demi merawat, menjaga, mengawal tawassut dalam berakidah, tawassut dalam bersyariah, tawassut dalam berakhlak. Selamat, mabruk, alfi mabruk, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Kita sukseskan muktamar yang ke-33 di Jombang nanti. Soal siapa yang jadi Rais Am dan Ketua Umum, pasti orang NU, masa Muhammadiyah. Syukran wa dumtum khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.